Perairan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, telah lama menjadi magnet bagi kapal-kapal penangkap ikan asing. Wilayah seperti Natuna, Laut Anambas, dan perairan sekitar Kepulauan Riau menyimpan kekayaan ikan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, kakap, dan cumi-cumi dalam jumlah melimpah. Tembakan opo? Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan China yang telah mengalami overfishing atau penangkapan berlebihan di perairan mereka sendiri. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, stok ikan di Vietnam telah menyusut hingga 40% dalam dekade terakhir akibat eksploitasi berlebihan, mendorong nelayan mereka untuk mencari daerah tangkapan baru. Faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia justru menjadi tantangan dalam pengawasan. Jarak yang jauh antara pusat pemerintahan dengan wilayah perbatasan, seperti Natuna yang berjarak lebih dari 600 km dari daratan utama, membuat pengawasan menjadi tidak optimal. Selain itu, perbedaan teknologi antara kapal pencuri ikan asing yang sudah modern dengan kapal patroli Indonesia yang terbatas jumlah dan kemampuannya semakin mempersulit penangkapan. Banyak kapal asing yang sengaja mematikan sistem Automatic Identification System, AIS, mereka saat memasuki zona ekonomi eksklusif, ZEE, Indonesia untuk menghindari deteksi. Masalah ini diperparah oleh kondisi nelayan lokal yang seringkali tidak mampu bersaing. Kapal-kapal nelayan Indonesia umumnya berukuran kecil dengan jangkauan terbatas, sementara kapal asing datang dengan ukuran besar dan dilengkapi teknologi canggih. Pada musim angin utara misalnya, ketika nelayan Natuna kesulitan melaut karena ombak besar, justru menjadi kesempatan bagi kapal asing untuk leluasa beroperasi. Ironisnya, beberapa kapal asing ini bahkan mendapat perlindungan dari pemerintah mereka sendiri, seperti kapal-kapal China yang kerap dikawal oleh kapal Coast Guard mereka saat memasuki wilayah sengketa di Laut Natuna Utara. Dari sisi hukum, meskipun Indonesia memiliki peraturan yang ketat melalui UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009, serta meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala. Proses penegakan hukum yang lambat dan sanksi yang dinilai belum setimpal membuat praktik illegal fishing tetap menggiurkan bagi nelayan asing. Sebagai contoh, denda maksimal 1,5 miliar rupiah bagi kapal asing yang tertangkap masih dianggap terlalu ringan dibandingkan keuntungan yang bisa mereka peroleh dari satu kali trip penangkapan ikan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana kekayaan laut Indonesia terus dieksploitasi secara ilegal sementara negara mengalami kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Pada tahun 2016 saja, KKP mencatat kerugian negara mencapai 2,9 triliun rupiah akibat pencurian ikan oleh kapal Vietnam. Angka ini belum termasuk kerusakan ekosistem laut yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau yang dapat merusak terumbu karang dan habitat ikan. Jika tidak segera ditangani secara serius, dikhawatirkan stok ikan Indonesia akan menyusut drastis dan mengancam ketahanan pangan nasional di masa depan. Sistem pengawasan perairan Indonesia yang belum optimal menjadi salah satu faktor utama masih maraknya aktivitas kapal asing ilegal di wilayah perairan negara kita. Keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala utama yang dihadapi oleh KKP dan TNI AL dalam melaksanakan patroli rutin. Data terakhir menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 150 kapal patroli untuk mengawasi lebih dari 3,25 juta km2 wilayah perairan. Suatu rasio yang sangat timpang jika dibandingkan dengan standar internasional. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya dana pemeliharaan kapal-kapal patroli yang ada, sehingga banyak di antaranya yang tidak bisa beroperasi secara maksimal. Masalah pengawasan semakin kompleks ketika melihat kondisi geografis Indonesia yang unik. Wilayah perbatasan seperti di sekitar Kepulauan Natuna yang kaya ikan ternyata berjarak lebih dari 8 jam perjalanan laut dari pangkalan terdekat,
Jarak yang jauh ini membuat biaya operasional patroli menjadi sangat tinggi, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas. Belum lagi tantangan alam seperti cuaca buruk yang seringkali menghambat pelaksanaan patroli, terutama saat musim angin barat di mana gelombang laut bisa mencapai ketinggian 4-5 meter. Koordinasi antar instansi penegak hukum di laut juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Setidaknya ada 5 instansi berbeda yang memiliki kewenangan di laut, yaitu KKP, TNI AL, Bakamla, Polairut, dan Bea Cukai. Masing-masing instansi ini memiliki prosedur operasi standar dan hierarki komando yang berbeda, seringkali tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, kasus penangkapan kapal asing ilegal seringkali memicu perdebatan yurisdiksi antara Bakamla yang bertugas menjaga keamanan laut dengan KKP yang berwenang menangani masalah perikanan. Teknologi pengawasan yang digunakan juga belum memadai untuk mengcover seluruh wilayah perairan Indonesia. Sistem pemantauan berbasis satelit yang ada saat ini masih memiliki blind spot di beberapa area, terutama di perairan terpencil. Kapal-kapal illegal fishing yang canggih seringkali memanfaatkan celah ini dengan mematikan transponder AIS atau menggunakan kapal berukuran kecil yang sulit terdeteksi radar. Padahal, negara lain seperti Australia sudah menggunakan sistem pengawasan terintegrasi yang menggabungkan satelit, drone, dan patroli udara untuk mengamati perairan mereka. Ketidaksinkronan data antara berbagai instansi juga memperparah masalah ini. Database kapal ikan nasional yang dikelola KKP belum terintegrasi dengan baik dengan sistem di Kemenhub, sehingga memungkinkan kapal asing berpura-pura sebagai kapal dagang atau kapal transit. Banyak kasus menunjukkan kapal asing yang masuk dengan izin transit justru melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Sistem pelaporan yang masih manual dan berbasis kertas di beberapa pelabuhan juga mempersulit proses verifikasi dan validasi data kapal yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Dampak dari lemahnya sistem pengawasan ini sangat nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat ribuan kasus pelanggaran oleh kapal asing yang berhasil didokumentasikan, namun diperkirakan masih banyak yang lolos dari pantauan. Setiap kapal ikan asing ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia diperkirakan dapat menangkap 50-100 ton ikan per hari, suatu kerugian yang sangat besar bagi negara. Tanpa perbaikan sistem pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi, mustahil kita dapat menghentikan praktik illegal fishing yang telah berlangsung puluhan tahun ini. Tata kelola perikanan Indonesia yang belum optimal menjadi salah satu akar masalah yang memicu maraknya praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Sistem perizinan kapal perikanan yang semrawut memungkinkan banyak kapal asing menyusup dengan dokumen palsu atau memanfaatkan celah hukum. Data KKP menunjukkan terdapat lebih dari 16.000 kapal ikan ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia, suatu angka yang sangat memprihatinkan untuk sektor yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi maritim nasional. Masalah ini semakin kompleks dengan adanya praktik flags of convenience, di mana kapal-kapal asing mengibarkan bendera Indonesia secara ilegal untuk menyamarkan aktivitas mereka. Praktik illegal fishing semakin sulit diberantas karena melibatkan jaringan internasional yang terorganisir dengan baik. Banyak kapal asing yang beroperasi dengan modus baru seperti menggunakan kapal induk besar yang dilengkapi fasilitas pendingin dan pengolahan ikan, didukung oleh puluhan kapal kecil yang melakukan penangkapan. Ketika patroli datang, kapal induk ini dengan mudah menghilang ke perairan internasional sementara kapal kecil yang tertangkap hanya bernilai ekonomis rendah. Selain itu, berkembangnya teknologi memungkinkan kapal-kapal ilegal ini berkomunikasi secara rahasia dan mendapatkan informasi posisi kapal patroli secara real-time melalui jaringan mereka. Penggunaan alat tangkap terlarang masih marak terjadi dan semakin canggih. Meskipun pemerintah telah melarang penggunaan pukat harimau, trawl, dan alat tangkap destruktif lainnya, dalam praktiknya masih banyak ditemukan di lapangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kapal-kapal illegal fishing kini menggunakan teknologi yang lebih merusak seperti sonar canggih untuk mendeteksi kawanan ikan dan bom ikan yang dimodifikasi untuk menjangkau wilayah lebih dalam. Praktik-praktik ini tidak hanya merampas sumber daya ikan Indonesia, tetapi juga merusak ekosistem laut secara permanen dengan menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan. Sistem hukum yang berlaku saat ini belum memberikan efek jera yang maksimal. Meskipun UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memberikan kewenangan besar kepada KKP untuk menenggelamkan kapal asing yang tertangkap,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Proses hukum yang berbelit-belit dan tekanan diplomatik dari negara asal kapal seringkali membuat eksekusi tertunda atau bahkan dibatalkan. Denda maksimal 1,5 miliar rupiah dan hukuman penjara 5 tahun juga dinilai tidak sebanding dengan keuntungan puluhan miliar rupiah yang bisa diperoleh dari satu kali operasi illegal fishing. Lemahnya pengawasan di pelabuhan juga menjadi celah besar yang dimanfaatkan pelaku illegal fishing. Banyak kapal asing yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil dengan dokumen palsu atau melalui transshipment di tengah laut untuk menghindari pemeriksaan. Kurangnya alat pendeteksi modern dan SDM yang kompeten di pelabuhan membuat penyelundupan hasil tangkapan ikan ilegal ke pasar internasional sulit dicegah. Padahal, Indonesia telah meratifikasi Port State Measures Agreement, PSMA, FAO yang mewajibkan pemeriksaan ketat terhadap kapal asing yang akan berlabuh. Reformasi menyeluruh dalam tata kelola perikanan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Diperlukan sistem perizinan terintegrasi berbasis teknologi digital yang dapat memantau pergerakan kapal secara real-time. Database tunggal kapal perikanan yang terhubung dengan sistem internasional akan mempersulit kapal ilegal berpura-pura sebagai kapal legal. Selain itu, pembenahan sistem hukum dengan meningkatkan sanksi dan mempercepat proses peradilan perlu segera dilakukan untuk menciptakan efek jera. Tanpa perbaikan fundamental dalam tata kelola perikanan, mustahil praktik illegal fishing oleh kapal asing bisa diberantas secara tuntas. Maraknya aktivitas kapal nelayan asing di perairan Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Faktor utama yang melatar belakanginya meliputi kekayaan sumber daya ikan Indonesia yang melimpah, lemahnya sistem pengawasan laut, tata kelola perikanan yang belum optimal, serta ketidaktegasan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Dampak yang ditimbulkan pun sangat merugikan, mulai dari kerugian ekonomi negara yang mencapai triliunan rupiah hingga kerusakan ekosistem laut yang mengancam keberlanjutan sektor perikanan nasional. Namun, masalah ini bukan tidak mungkin untuk diatasi. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan patroli terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi satelit dan drone, perbaikan koordinasi antar instansi, serta revisi undang-undang dengan sanksi yang lebih berat dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, pemberdayaan nelayan lokal dengan bantuan kapal dan alat tangkap modern juga perlu dilakukan agar mereka mampu bersaing dan sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk kesejahteraan rakyat. Namun, potensi ini hanya akan menjadi sia-sia jika praktik illegal fishing terus dibiarkan. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat, terutama nelayan lokal, Indonesia dapat mengamankan sumber daya lautnya dan menghentikan eksploitasi ilegal oleh kapal asing. Laut yang aman dan lestari bukan hanya mimpi, tetapi sebuah keharusan untuk kemakmuran bangsa sekarang dan di masa depan.